Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana Selamat kabarnya hari pagi. ini? Baik, Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Sehat. Sehat. Ya. Apakah hari ini masuk semua anak-anak? Saya absen dulu ya. Ya, Pak. Ya, Masuk. hadir. Hadir. Mbak Irna, Mbak Yuli, Hadir. Mas Basir Novi. Hadir, Pak Imam. Alhamdulillah hadir semua nggih. Pak. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nggih. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang menyayangi anak yatim. Untuk itu, sebelum ke pemateri, mari kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabba rabba wa bil bil islami dina wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyya wa wa rasulah. rasulah. Rabbi Rabbi zidni ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari hari ini. Amin. Sebelum ke pemateri, di sini Pak Imam ingin sedikit bertanya. Apakah kalian pernah melihat atau mengenal anak yatim di sekitar kalian? Apa, Ya, Pak? Pak. Nah, Pak. nah, Terus bagaimana perasaan kalian jika melihat mereka membutuhkan bantuan? Ya, saya bantu, Pak. Ditolong, kasihan. Pak. Kasihan, Pak, ditolong. Pak, dibantu. Perilaku terpuji ya. Terus apa yang bisa kalian lakukan untuk membuat anak yatim merasa bahagia? Berbagi jajan, Pak. Diajak Ya. main, Pak. Pintar, Tidak memusuhi, Pak. pintar sekali. Mari kita perdalam materi kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu memahami pengertian anak yatim dan pentingnya menyayangi mereka. Yang kedua, mengetahui dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang menyayangi anak yatim. Yang ketiga, menyebutkan hikmah dari menyayangi anak yatim. Yang keempat, mencontohkan cara menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, meneladani sikap Rasulullah SAW dalam menyayangi anak yatim. Nah, sekarang di sekitar kita masih banyak anak yatim yang membutuhkan, seperti yang kalian katakan tadi. Beberapa dari mereka kurang mendapat kasih sayang. Terus bagaimana kita dapat berkontribusi untuk membantu anak yatim? Apa yang Islam ajarkan tentang pentingnya menyayangi anak yatim? Kita bahas pada kali ini. Inti dari pembahasan kali ini yaitu mengenai pengertian anak yatim, dalil tentang menyayangi anak yatim, hikmah menyayangi anak yatim, cara menyayangi anak yatim, dan kisah teladan Rasulullah. Pengertian anak yatim. Anak yatim yang dinamakan anak yatim yaitu anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia balik. Jadi ketika ada anak kecil, entah itu bayi sampai sekitar umur 15, itu dikatakan anak yatim jika dia kehilangan seorang ayah.
Dan anak piatu adalah anak yang kehilangan ibunya sebelum mencapai usia balik. Dan anak yatim piatu adalah anak yang kehilangan ayah dan ibunya sebelum mencapai usia balik. Jadi mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari lingkungan sekitar. Dalil tentang menyayangi anak yatim. Mengapa sih kita harus belajar tentang menyayangi anak yatim? Karena dalam Al-Quran menyebutkan, tahukah kamu orang yang merusakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi orang yang tidak menyayangi anak yatim itu adalah orang yang mendustakan agama. Di surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7, mari kita baca. Pak Imam dulu, baru nanti kalian membaca bersama-sama. Didengarkan dulu ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un yamna'unal ma'un. Alhamdulillah, semua bacaannya bagus. Di samping dalil dalam Al-Quran, yaitu juga ada dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, aku, yaitu Nabi Muhammad, dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Artinya Nabi Muhammad itu menjelaskan, beliau sambil menunjuk jari telunjuk dan jari tengah yang berdekatan. Seperti ini artinya orang yang menanggung anak yatim dan Nabi Muhammad di surga Allah begitu dekat. Itu nggih. Siapa yang ingin dekat dengan Nabi Muhammad? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, semua nggih. Karena Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagi kita semua. Hikmah menyayangi anak yatim. Sekarang apa sih hikmahnya? Apa sih yang kita dapat setelah kita menyayangi anak yatim itu? Yaitu mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jika kita membantu anak yatim meraih masa depan yang cerah. Artinya masa depan kita itu cerah gitu ya. Yang keempat, membentuk pribadi yang peduli dan empati, menjadi pribadi yang baik, yang berperilaku terpuji. Sekarang caranya biar kita disayang Allah, biar kita mendapat pahala yang besar, dan kedepannya kita mendapat hidup yang cerah tadi. Yaitu caranya
Satu, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada siapa? Kepada semua, ya, terutama kepada anak yatim. Yang kedua, membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang ketiga, menghindari menghardik atau menyakiti hati mereka. Jangan sampai, ya, karena mereka sangat membutuhkan kasih sayang. Yang keempat, menjaga, mengajak bermain dan belajar bersama. Oke, jangan pilih-pilih teman. Semua teman, terutama anak yatim, harus kita senangkan hatinya. Yang terakhir, berdonasi atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk anak yatim. Untuk sekarang kalian masih kelas 5, sementara berdonasinya bagaimana? Ya, mengasih jajan, boleh ya, bermain bersama, meminjami mainan. Nah, baru nanti kalau kalian sudah besar bisa mau berdonasi yang lebih besar, uang atau yang lainnya. Kisah teladan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah seorang anak yatim. Rasulullah sendiri sudah ditinggal anak-anak ya sama orang tuanya. Beliau selalu memperhatikan dan menyayangi anak yatim. Contohnya, Rasulullah SAW memuliakan seorang anak yatim dalam banyak kesempatan dan menyuruh umatnya untuk melakukan hal yang sama. Kita semua ini adalah umat Rasulullah SAW. Jadi kita harus memuliakan anak yatim dalam banyak kesempatan, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Mari kita berbuat baik, yaitu menyayangi anak yatim bukan hanya tugas, tapi kewajiban kita sebagai umat Islam. Kita semua umat Islam itu harus menyayangi anak yatim. Jadi kita buka hati nurani kita, bukan hanya tugas, tapi sebagai kewajiban. Untuk itu, mari kita hormati anak yatim, berbagi kebahagiaan dengan mereka, menjadi teladan dalam menyayangi anak yatim. Artinya menjadi contoh kita kepada teman-teman kita, terutama adik-adik kelas kita. Ya, kita contohi cara menyayangi anak yatim. Nah, itulah pelajaran kali ini. Sekarang waktunya presentasi. Pak Imam akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan menjelaskan pengertian anak yatim dan dalil tentang menyayangi anak yatim. Kelompok 2, hikmah menyayangi anak yatim dan cara menyayangi anak yatim. Kelompok 3, kisah teladan Rasulullah SAW. Silakan berdiskusi dulu kelompok masing-masing. Saya bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1 yaitu Mas Andika Musafa dan Mbak Indayani. Kelompok 2 Mbak Yulianti dan Mas Ahmad Muharrami. Kelompok 3 Mbak Siti Fatima dan Mas Basirun Nafi. Silakan berdiskusi. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Alhamdulillah semua sudah melakukan presentasi dan bagus. Ya. Sekarang Pak Imam tanya, setelah kalian melajari tentang bab anak yatim tadi, menyayangi anak yatim, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengetahui pentingnya menyayangi anak yatim? Bagaimana? Senang, Pak. Senang, Pak. Alhamdulillah. Apakah ada pengalaman pribadi anak-anak dalam membantu anak yatim? Ya. Ya, ada, Pak.
Ya, Pak. Bagaimana kalian membantu anak yatim? Ya, Pak. Mengajak Ada. bermain, Ya, memberi pernah memberi jajan. beri jajan Bantu. kepada ya. Apa langkah kecil yang dapat anak-anak mulai lakukan untuk menyayangi anak yatim di sekitar kalian? Apa langkah kecil? Mengajak bermain. Menjadikannya Pinter, teman. pinter. Berbagi Apalagi pensil, Pak. pinter. Nah, Mengasih sekarang kue. yang terakhir, silakan tuliskan satu hal yang kamu pelajari hari ini dan ingin Anda amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ditulis. Saya kasih waktu 5 menit dikumpulkan di depan. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Baik, semua sudah mengumpulkan ya. Sebagai pengingat, kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu menyayangi anak yatim adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan peduli kepada sesama, terutama kepada anak yatim. Yang terakhir, barang siapa memuliakan anak yatim, Allah akan memuliakannya di dunia dan akhirat. Dari materi kali ini, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Sudah Cukup, jelas. sudah mengerti. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapat hari ini, kebaikan yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan Amin. hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.